Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari kelompok 5 Sejarah Kebudayaan Islam 3. Nah, di sini saya akan membahas bagian terakhir, yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan, karena Kepulauan Nusantara yang terkenal sebagai hasil buminya menjadi daya tarik pedagang dari berbagai bangsa, antara lain seperti Cina, Persia, Arab, dan India. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Nah, kedatangan mereka melalui Selat Malaka lambat laun tumbuh dan berkembang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik. Nah, dan dari sana pelayaran dilanjutkan ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate. Dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Melalui hubungan dagang itulah pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Selanjutnya ada sejumlah teori yang membicarakan asal muasal Islam berkembang di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Pinapel, Snok, Hurongje. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang berimigrasi dan menetap di wilayah India, kemudian membawa Nusantara. Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Selanjutnya, teori Bengal. Nah, teori Bengal ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari Bengal. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Teori Bengalnya Fatimi ini juga didasarkan pada teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik As-Salih, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model dari nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Oleh karena itu, menurutnya, pastilah Islam juga berasal dari sana. Selanjutnya, teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan mendasarkan pendapat pada yang dipegangi oleh Thomas. Teori Coromandel dan Malabar mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan dari teori mazhab. Selanjutnya, teori Arabia. Sultan yang memiliki keturunan Persia, seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi yang lain berasal dari masih menurut Thomas, yaitu Coromandel dan Malabar, menemukan satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal hijrah pada abad 7-8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Barat Sumatera. Selanjutnya, teori Persia. Nah, teori Persia ini mendasar pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan dari Lifaham. Selanjutnya, teori Mesir. Nah, teori Mesir ini dikemukakan oleh Kajizar, ini juga mendasar pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i, dan teori Ma'arif Mesir ini juga dikuatkan oleh Niemann dan De Hollander. Tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu, dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969
dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa Islam langsung datang ke Arabia, tidak melalui India. Selanjutnya, teori kedatangan Islam Nusantara juga dimunculkan dari beberapa teori. Yang pertama teori Cina, teori India, teori Persia, dan teori Arab. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.